Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa malam yang 10 diisyaratkan kepada 10 akhir Ramadan, dan ada juga yang mengatakan diisyaratkan kepada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentu memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau dilihat malamnya, berarti 10 akhir Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dilihat siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih utama dibandingkan 10 akhir Ramadan. Kenapa malam 10 akhir Ramadan diistimewakan dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah? Karena ada Lailatul Qadar. Dan kenapa pula siang di permulaan bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan di 10 akhir Ramadan? Karena ada ibadah haji tanggal 8 sampai tanggal 13, dan banyak ibadah lainnya seperti kurban, zikir yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengkisahkan tentang kisah pengasas manusia di alam semesta ini. Kita akan mengkisahkan 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham, dan juga Yafis. Adapun Kan'an tidak termasuk pada orang yang mengasas alam semesta karena dia mati kafir. Bagaimana kisahnya? Kita mulai dari ayat Al-Quranul Karim, kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nadaina Nuhan walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil adhim wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin thumma aghraqnal akharin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya dari bencana yang sangat besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Keselamatan yang kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia Nuh termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi, dan kami jadikan anak cucu Nuh alaihi salatu wassalam orang-orang yang akan melanjutkan keturunannya. Al-Imam Al-Qatadah rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, ketika Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, qala Syam wa Ham wa Yafis, yang dimaksud adalah yang akan meneruskan keturunan manusia itu pertama Syam putra Nuh, yang kedua Ham putra Nuh, dan Yafis putra Nuh. Kemudian juga Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan waladu Nuh alaihi salam thalathatun, Sam wa Ham wa Yafis, bahwa putra Nuh itu ada tiga, pertama Sam, Ham, dan juga Yafis. Kemudian wa walada kullu wahidi min hadhihi thalathati thalathatun, dan setiap putra Nuh ini melahirkan tiga putra yang lainnya. Fa waladu Syam al-Arabu wal Faris war Rum, adapun putra Syam nanti akan menjadi bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Wa waladu Yafis at-Turku was-Saqalibu was-Saqalibatu wa Ya'juj wa Ma'juj, adapun dari Yafis akan lahir bangsa Turk, bangsa Mongol, kemudian bangsa Saqalibah dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Wa waladu Hamin al-Qibt was-Sudan wal Barbar, adapun lahir dari Ham Al-Qibtu bangsa Qibti, bangsanya Fir'aun, kabilahnya Fir'aun, kemudian orang-orang Sudan dan juga orang-orang Barbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan kembangkan pembahasan ini. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang cukup panjang untuk berdakwah, akan tetapi kaumnya tetap saja mereka menyembah berhala yang disebutkan dalam Al-Quran, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wad, Suwa, Yaghus, dan begitu seterusnya, sehingga akhirnya kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mulai terdesak oleh kaumnya, diancam, ditekan, bahkan akan dilakukan pembunuhan. Maka Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, tolonglah diriku, karena kaumku sudah akan mengalahkan diriku. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa fatahna alaihi abwabus sama wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim air dari langit, dan Allah muncratkan air dari bumi, kemudian Allah kirim tufan, maka terjadilah banjir bandang yang sangat besar. Nuh alaihi salatu wassalam sebelum azab ini datang sudah mempersiapkan kapal yang sangat besar. Ada yang mengatakan kapal itu ditanam oleh Nuh dari biji, 100 tahun menanam, 100 tahun menyerut, kemudian 100 tahun berikutnya membuat kapal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nuh, maka Nuh memasukkan orang-orang yang beriman dari putra-putranya Syam, Ham, dan juga Yafis, kecuali satu putranya namanya Iyam, atau orang-orang Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kan'an ini sebenarnya sudah dibujuk oleh Nuh alaihi salatu wassalam untuk naik ke perahunya, tetapi Kan'an ini mengikuti pengaruh ibundanya Nuh, istrinya Nuh, yang menjadi percontohan bagi wanita-wanita kafir di dunia,
daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Yang Allah katakan menjadi permisalan bagi orang-orang kafir wanita, artinya istrinya Nuh dan juga istrinya Lut. Lah Kan'an ini terpengaruh dengan pengaruh ibundanya, sehingga dia tidak masuk ke agama Nuh alaihi salatu wassalam dan masuk kepada agama para penyembah berhala. Sebagai bapak tentu tidak mau anaknya tenggelam bersama orang-orang yang diazab. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan kelak pada waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi mauji kal jibali. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh ini sempat memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilihi. Dan ketika itu anaknya berada di tempat yang jauh terpencil. Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai anakku, naik ke perahu. Jangan engkau seperti orang-orang kafir, ayo naik. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak, aku tidak akan naik. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari bahtera ini. Maka Nuh mengingatkan anaknya, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hei anakku, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Maka Allah katakan, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak Nuh itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki was sama'u qlu'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumi zalimin. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hujan. Kemudian ketika berhenti hujan tersebut dan air pun surut, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ketika itu Nuh merasa tidak enak, bagaimanapun Kan'an atau Yam itu anaknya masalahnya. Makanya dia berdoa lagi kepada Allah, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabb, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kenapa kau tenggelamkan dia? Dan janjimu maha benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Tapi lihat jawaban Allah Azza wa Jalla, ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu karena perbuatannya tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh. Maka Nuh mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Rabb, sungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qila ya Nuh ihbiti bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimma ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kelak kami berikan kesenangan, kemudian mereka akan ditimpa adab yang sangat pedih. Tilka min amba'il ghaibi
nuhiha ilaika wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibatu lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini, maka bersabarlah, sungguh kemudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Taib. Di sini Nuh alaihi salatu wassalam berdialog dengan Yam ataupun Kan'an, salah satu putra Nuh yang kafir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Kan'an ini memang tidak termasuk orang-orang yang ada di perahu itu. Berarti Kan'an terkeluar dari putra-putra Nuh yang mengasas alam semesta ini. Berarti yang kita akan kisahkan adalah 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam. Karena tidak banyak orang-orang yang di perahu Nuh alaihi salatu wassalam itu. Ada yang mengatakan 3 putra Nuh dan juga istri serta anak-anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa ada pengikut-pengikutnya juga ikut di situ, paling banyak 80 orang, karena setiap 20 tahun sekali baru dapat pengikut Nuh itu. Jadi tidak banyak orang-orang yang di atas kapal itu bersama binatang-binatang sepasang-sepasang, sehingga dari situlah cikal bakal para binatang yang ada di alam semesta dan cikal bakal manusia yang ada di alam semesta ini dari 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham dan Yafis. Siapa Syam, siapa Ham dan siapa Yafis? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama Syam. Syam ini dilahirkan di Nahrain, kemudian dia lebih memilih tinggal di Yaman. Jadi Syam itu lebih memilih tinggal di Yaman setelah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali dihancurkan, kecuali diselamatkan oleh dalam perahu Nuh. Jadi setelah ada tufan, maka Syam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasas sebuah kota, kemudian membuat benteng dengan 7 pintu. Tapi sayang, pintu-pintu itu sudah roboh, gerbang-gerbang itu sudah roboh, kecuali satu, namanya Babul Yaman. Makanya anda yang pernah ke Yaman kemudian hidup di Son'a, tentu anda kenal apa itu Babul Yaman. Di situ pasar, dan di situ sudah hancur semuanya, tinggal satu gerbang namanya Babul Yaman. Lah Syam inilah yang kemudian mengasas Syam yang pertama, yang kemudian sekarang disebut dengan Son'a. Syam itu tinggal di situ ya. Dan peninggalan Syam itu ya Babul Yaman itu. Lah dari Syam ini ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada Syam ini, yang kemudian dari keturunan Syam ini ada yang mengatakan 3 orang, dan ada dalam referensi Taurat mengatakan 5 orang. Pertama Laud, kemudian yang kedua Iram, kemudian yang ketiga Arfahshad, kemudian ada juga 5 ditambah dengan Ilam dan juga Asyur. Adapun Laud dari keturunan Syam, Laud ibn Syam ibn Nuh ini, lahirlah orang-orang Persia. Kemudian juga orang-orang Jurjan dan juga Amalik, termasuk juga Al-Jababirah yang disebut dengan Al-Kan'aniyun. Ada juga kemudian dari putranya Iram kemudian melahirkan bangsa ma'ruf Thamud ya. Iram melahirkan bangsa Ad ibn Iram gitu ya. Termasuk juga setelahnya orang-orang Thamud, kemudian Judaish. Intinya bahwa mereka adalah orang-orang Arab. Kemudian juga dari Arfashad lahirlah Qainan. Ma'ruf Qainan ini di antara anak-anaknya Syalih. Kemudian dari Syalih ini lahir Ghabir, dari Ghabir lahir Falig, dari Falig lahirlah suku Arab yang disebut dengan Qahtan. Dan anak-anak Qahtan mereka Arab semuanya, bahkan dari keturunannya Azar, kemudian dari Azar lahirlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada juga di sana keturunan Ilan dan Asyur. Intinya bahwa Syam ini melahirkan bangsa Arab,
melahirkan bangsa Persia dan melahirkan bangsa Rum, maksudnya Romawi yang pertama. Kemudian juga yang kedua, Ham. Ada yang mengatakan Ham ini memiliki banyak putra juga. Di antara putra Ham ini namanya Kush, kemudian Misraim, kemudian Qut, kemudian Kanaan. Kush, kemudian Misraim, kemudian Qut dan Kanaan. Lah dari Ham ini lahir orang-orang yang berkulit hitam kebanyakan, tapi tidak semuanya. Karena Ham ini setelah adanya tufan, dia memilih tinggal di Afrika. Makanya kemudian dari keturunannya Sudan, kemudian Mesir, Libya, termasuk juga Namrud, Babil, raja yang sangat zalim sekali. Namrud itu keturunan Ham ya. Termasuk juga kalau mungkin dilebarkan seperti Amazighi, Hawariyun, Gorgia, kemudian juga orang-orang yang tinggal di Syam, Suria, Urdun, Palestina, Lubnan dan begitu seterusnya, itu kebanyakan keturunan Ham. Adapun Yafis, Allah takdirkan Yafis ini banyak anaknya. Ada yang mengatakan di antara anak-anak Yafis itu Jamir, kemudian Mau'i', kemudian Maurik, kemudian Bawwab, Bawan, kemudian Faubah, kemudian Masij, kemudian Tirash. Ada yang mengatakan bahwa dari Jamir ini lahir raja-raja Persia, kemudian dari Tirash ini lahir bangsa Mongol, Asia gitu ya. Kemudian dari Masij ini lahir Ya'juj wa Ma'juj. Dari Mau'i' itu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dari Masyir ini lahir bangsa Ashban. Termasuk juga dari Bawan lahirlah Burjan, dan banyak sekali keturunan Yafis ini menyebar di mana-mana, dan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan turunan Ham dan Syam. Kita lihat kabilah Ya'juj dan Ma'juj saja, jumlahnya kata Nabi SAW satu di antara kita 999 dari mereka. Artinya keturunan Yafis ini menyebar di mana-mana, barat, timur, utara, selatan, itu ada di mana-mana ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan yang lainnya seperti Ham dan Syam, termasuk juga Eropa. Makanya disebut Yafis itu bapaknya orang Eropa ya. Karena juga banyak turunannya di barat, bahkan bapaknya orang Asia juga, karena kebanyakan turunan Yafis ini kata Nabi SAW disifatkan dengan bulat, sipit ya, diarahkan ke Asia juga. Intinya bahwa dari sini kata para ulama sejarah, dari turunan Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham dan juga Yafis, menyebar manusia dari ujung selatan ke ujung utara, dari ujung barat sampai ujung timur. Intinya satu dunia nasabnya pasti akan terkena tiga putra Nuh ini. Kalau tidak Syam, Ham. Kalau tidak Ham, Yafis. Karena tiga orang inilah yang mengasas dunia. Tidak ada satupun manusia yang tidak masuk pada nasabnya tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham dan juga Yafis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita mengetahui tentang sejarah asal muasal manusia, bahwa asal muasal manusia pertama dari turunan Adam yang disebut dengan Abul Basharil Awal, bapak manusia yang pertama, dan turunan yang kedua dari Nuh, dari tiga putranya Syam, Ham dan Yafis, yang disebut dengan bapak Abul Bashari Tsani, bapaknya manusia kedua. Karena setelah tufan tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam itu. Dan setelah kemudian diselamatkan di Bukit Judi, wallahu alam di mana Judi, ada yang mengatakan di Irak. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika meninggal, dari tiga putranya ini menyebar, di mana Syam lebih memilih tinggal di Yaman, kemudian lahirlah bangsa Arab. Kemudian Yafis Ham memilih tinggal di Afrika, kemudian lahirlah bangsa Afrika berkulit hitam dan begitu seterusnya. Kemudian Yafis lebih memilih di barat sehingga disebut bapak Eropa, yang kemudian turunnya berkembang sampai ke Asia.
dan sampai memenuhi dunia sampai hari ini. Maka jelaslah bahwa kita adalah turunan Nuh dan Nuh turunan Adam alaihi salatu wassalam, dan ini juga sekaligus membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa asal manusia dari kera. Na'udzubillah. Biarlah itu Darwin, dia turunan kera. Kita bukan mengikuti teori Darwin, tetapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bahwa kita anak turunan Nuh dan Nuh turunan Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.